untuk lebih jelasnya tentang diagnosa lidah yang berkaitan dengan kelainan jantung nanti akan dipaparkan oleh beliau-beliaunya narasumber kita nanti sesuai dengan bidangnya masing-masing atau jadi eh, apa namanya untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan untuk sesi pertama dulu, Prof. Raymond. Waktunya sekitar 45 menit, Prof. Cukup kira-kira, Prof, untuk waktunya? Oh, lebih dari cukup, Iya, nggak sampai segitu. Ya, baik, Prof. Mungkin eh, waktu dan tempat saya persilakan bisa dimulai dari sekarang, Prof. Terima kasih. terima kasih Pak Aris. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Saya berterima Selamat malam, kasih, Prof. ya terima Selamat kasih Pak malam. Aris Jumut, Pak eh, Pak Asep, sorry, Pak Apen, ya Kok Apen, Apa? teman saya. Santai aja, Prof. Apa nih? Apen kok Asep. Teman saya tadi ngomong sama Asep soalnya. Jadi malam Lanjut, hari Prof. ini sebetulnya apa namanya acaranya Sinsai Apen ya, sayanya membuka saja ya. Tapi apa yang saya akan berikan malam hari ini semoga berguna untuk kita bisa mendiagnosa differential diagnosis terutama ya. Ini kelihatan nggak ya slide-nya ya? Bentar, Bro. Kelihatan, Belum, Kelihatan, kelihatan Prof. ya. Sudah kelihatan, Prof. Oke, ya ya. Jadi Jelas. jadi judul yang saya berikan adalah detak jantung yang terganggu. Saya akan bicara sindroma jantung karena nanti saya akan membicarakan banyak mengenai masalah-masalah jantung ya. Saya dikit sebagai lagi ya. farmakolog dan juga TCM practitioner terutama saya menggunakan herbal dan juga terutama sih eh, akupunktur ya karena saya akupunkturis anggota HAKTI ya. Jadi kita menggunakan hanya kebanyakan akupunktur sih ya. Jadi kalau kita lihat di sini jantung itu kalau di bidang TCM itu beda jantung dengan barat. Nah, ini hari ini kita akan bicarakan bagaimana pandangan barat kemudian kita translasikan pada sebagai TCM karena kebanyakan pasien-pasien yang sudah datang ke tempat praktek kita, dia tahu masalahnya apa karena sebelumnya dia udah ke dokter atau sebelumnya sudah diagnosa oleh dokter dan lain-lain ya. Tapi untuk mempersingkat, kita tahu bahwa kalau di dalam TCM jantung itu sin itu bukan hanya mompa darah ya, tapi dia mengatur kesadaran shen ya dan juga sirkulasi she ya. Nah, ini kalau di bidang barat kan jantung itu cuma hanya memompa. Jadi secara mekanisme hanya mompa kayak pompa air, mompa darah dia. Tapi kalau TCM beda. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa qi shui daripada jantung itu bisa tidak seimbang sehingga banyak sekali patologi-patologi misalnya panas ya, defisiensi dan lain-lain yang bisa mengganggu kerja jantung itu. Jadi kita tidak bisa melihat jantung hanya sebagai pompa, tapi dia justru mempunyai patologi tertentu yang membuat dia tidak bekerja secara sempurna dan patologi-patologi ini harus kita padankan dengan TCM. Masalahnya dari mana? Nah, itu nanti salah satunya adalah diagnosa lewat lidah, lewat nadi dan lain nanti Sensei Apen akan bicarakan mengenai ini ya. Nah, misalnya aja palpitasi, Shinchi dalam TCM dia itu mirip dengan aritmia yang ringan kalau di dalam barat. Nah, ini nanti kita lihat ya. Nah, kalau palpitasi itu biasanya kekelelahan jantung karena kekosongan Qi misalnya ya. Nah, tapi dia bisa juga kalau misalnya kita bisa diagnosa dengan kelelahan jantung karena kekosongan Qi defisiensi, bisa dibilang secara barat itu gagal jantung kongestif yang sangat ringan, ya ringan sekali. Nah ini karena apa? Misalnya kelelahan, sesak dan lain-lain, ya. Nah, karena ada perbedaan-perbedaan itu, maka kita mesti mengerti bagaimana cara kerja jantung itu secara TCM supaya kita bisa memadankan nanti kalau ada pasien yang mempunyai keluhan dengan diagnosa barat, kita bisa mencari mentranslasikan itu kepada masalah yang ada di jantung. Nah, ini contohnya kalau misalnya di barat misalnya apa? Orang penyakit jantung biasanya apa? Oh, kerusakan masalah dengan pembuluh darah ya. Atau ada blokade pembuluh darah yang disebut sebagai iskemia sehingga ada masalah di dalam jantungnya ya. Kadang-kadang apa namanya pembuluh darah yang ada di daerah sini ya di daerah leher ya karotid namanya itu juga bisa mengalami blokade atau penebalan daripada dindingnya dan lain-lain ya. Atau masalah lain misalnya kalau besar hipertrofi membengkak jantungnya ya. Atau masalahnya aritmia. Nah, ini harus kita bisa translasikan
bagaimana cara kerja jantung secara TCM. Ya, nah inilah yang kita nanti akan bicarakan pada malam hari ini. Kita akan bicarakan penyakit-penyakit yang kita tahu yang sudah didiagnosa dengan barat, tapi kita harus bisa mentranslasikan secara TCM. Ini kesimpulan saya sedikit banget ya, kesimpulannya ada TCM, penyebab kelainan jantung bawaan melibatkan kombinasi faktor genetik tadi ya sebenarnya, lingkungan, emosional, gaya hidup, mempengaruhi keseimbangan Qi dan Xie ya. Tindakan untuk menangani kelainan itu tidak hanya memberikan pengobatan fisik, terapi fisik ya, insya juga diperhatikan terhadap aspek emosional, gaya hidup orang tua selama masa kehamilan. Ya, itu harus perhatiin. Nah, ini kita masuk ke inti masalah, inti bahasan berdasarkan fotografi lidah ya. Ini tanda-tanda atau ciri-ciri khusus pada lidah yang berkaitan dengan kondisi kelainan jantung bawaan. Oke, nah teman-teman kita mulai ya, kita mulai diskusi deh dari sini nih. Belajar memahami lidah. Bukan diskusi ya, cuma saya mohon tanggapannya teman-teman ikut aktif. Ini adalah beberapa bentuk lidah. Ya. Yang mana yang disebut kelainan yang disebabkan oleh faktor kelainan jantung bawaan atau lidah yang disebabkan oleh patogen. Ini antara ini, perhatian ya, kedua lidah ini, ya ada perbedaan ya. Yang ini atau yang ini, mana di antara kedua ini yang merupakan ciri khas khusus kelainan jantung bawaan? Ya. Yang lidahnya kecil. Yang kanan. Yang panjang ya? Ya. Yang panjang atau yang ini? Yang panjang nih? Panjang. Oke, betul ya. Ini ciri khas lidah yang berkaitan dengan kelainan jantung bawaan. Jadi ciri khas khususnya tidak 100% seperti itu ya mungkin ya. Tapi yang saya perhatiin umumnya seperti ini ya. Apakah kelainan jantung bawaan bisa menyebabkan kelainan lain? Bisa, patogen lain bisa mengikuti ya setelah dewasa. Kayak ini nih, lidahnya panjang, terus miring. Ya, kemungkinan ini ada disertai dengan angin internal atau angin dalam ya. Ini yang ini nggak bisa diperbesar. Coba diperbesar ya, coba kita lihat apa sih ini masalahnya ini. Oh, sepertinya lidah ini merah ya. Kalau memang untuk kasus yang berkaitan dengan kelainan jantung bawaan lidahnya memang kecil dia. Ya, kemungkinan ada kekurangan Xie atau Qingye sehingga ini tidak berkembang dengan baik. Ya, maka cenderung dia panjang. Ya, dengan Qing Xie dan ya terutama ya ini kalau ini kan dia kelihatannya keras ini ya. Terus ini agak miring, terus cekung. Ya, kayak mencekung ke bawah, darahnya pun tidak mencukupi di area jantung ya. Bentar. Ini dulu nih. Nah, ini ya, selaputnya putih, dianggap normal. Warna lidah pun sebenarnya agak normal. Ini ya, pink. Mungkin dari faktor dari foto itu sendiri saya nggak tahu persis kita ngambil. Terus lidah yang agak bengkok ya, agak bengkok. Nah, ini ciri khas ada patogen angin di dalam tubuh orang ini. Terus perhatiin ini ada cekungan ya, cekungan melengkung juga itu. Ada seperti tidak tercukupi ya nutrisi darah pada area jantung ini ya. Jadi di sini juga ada apa namanya nih garis vertikal ya. Ini selain masalah kelainan jantung bawaan ini juga ada, maka sering disertakan pada kelainan atau kekurangan Xie pada jantung. Makanya di sini tidak tercukupi ya. Ini ada angin, bisa aja ini ada angin akibat kekurangan Xie. Ini kan tipis nih,
Ya seharusnya kerukan C-nya kurus nih. Tipe kurus tidak keras ya. Seharusnya ini ciri khas lidah yang defisiensi C ya, dan tinggi. Ini tidak mencukupi ya, darahnya seperti ini. Beda dengan yang di sini. Beda sama lidah yang satu ini ya. Ini penyakitnya beda. Nih. Oke, ini lidahnya gede ya. Nah, kalau kita belajar lidah tuh kita harus lihat seluruhnya ini. Ya, seluruhnya. Nanti kita harus melihat bentuk keseluruhan lidah ini ya. Keseluruhannya. Terutama kita mulai dari ototnya apa ya. Dua ketebalannya apa nih ketebalannya? Berapa tebal misalnya gitu ya. Ini tipe lembab atau kering atau tidak lembab ya. Ini warna otot lidah pucat atau merah. Itu akan punya gambar tersendiri dan herbal tersendiri. Ya, terus selaputnya ini putih banget nih, ujung-ujung nih ya. Nah, kalau teman-teman masuk, kalau yang namanya lidah ini, yang nama selaput lidah itu mencerminkan warna lidah itu untuk mencerminkan kondisi qi ya, xie, yang atau yin organ tubuh. Kalau selaput lidah itu ya, aduh, kita minum dulu. Nah, dalam pembelajaran lidah itu harus kita tahu ya, setiap potongan-potongan itu punya nilai-nilai tersendiri. Mulai dari otot itu dari warna ya, pucat atau apa gitu ya. Itu berkaitan Qi Xie Yin Ye ya. Kalau selaput ini itu menunjukkan penyakit itu seberapa berat, masih di pioli atau sudah di ekses defisiensi atau sudah kronis itu ya. Makin tebal berarti makin berat penyakitnya. Ya, ini kalau yang ini sudah sangat tebal ya selaputnya, berarti sudah masuk ke tingkat ekses atau defisiensi kalau tipe-tipe ini ya. Terus otot lidahnya juga pucat ya, besar. Jadi, apa itu kira-kira teman-teman bisa nggak dikasih gambaran ke saya? Kita belajar bareng. Ini kan lidahnya, ini bukan lidah kelainan jantung ya, ini penyakit ya. Saya nggak tahu sakitnya apa, yang penting kita baca lidah itu bukan membaca penyakit, yang membaca area-area tertentu kekurangannya apa. Nanti untuk persiapan kita mengikuti gejala yang timbul atau diagnosa tanya jawab ya, data-data yang dikumpulkan dan kita cocokkan di sini. Nanti herbalnya mau kayak apa kita gunakan. Tindakannya ke organ mana ya. Yang herbal sifat dingin, sifat panas, tonik atau yang apa ya. Nanti kita menyesuaikan pembacaan pada struktur lidah ini. Ya. Jadi tidak ada diagnosa tunggal tentang lidah. Merupakan potongan, dia harus utuh. Ini apa, ini apa, ini apa. Ototnya seperti apa, tebelan seperti apa, selaputnya seperti apa, terus yang lain-lainnya, area di mana. Itu harus kita uraikan satu-satu supaya kita bisa menemukan herbal yang cocok untuk menangani kasus kayak begini ya. Tidak sesederhana yang kita bayangkan ya, belajar lidah untuk persiapan tuh lebih sulit ya, lebih sulit. Itu persiapan memang lebih sulit ya, kita belajar tentang lidah. Terus kita harus membaca satu persatu. Nggak bisa parsial potong-potongannya udah gitu loh. Nah ini juga sama, ini anak kecil. Nah ini juga sama ya, ini saya perbedaan di sini. Ini ya sedikit membiru ya sebetulnya ini ya. Lidahnya panjang membiru ini anak-anak nih. Jadi sisinya juga patogen dingnya juga memenuhi syarat.
dan cirkulasi darah nggak terlalu lancar lah itu ya, dan dingin memenuhi kondisi anak ini ya, pasti mungkin ya tangan kakinya cenderung dingin ke badannya. Nah, ini kondisi kelainan jantung bawaan jantung panjang. Kalau ini bukan, ini saya perbandingan aja, ini penyakit. Ini lidah pucat, selaput tipis putih. Ini juga mencekung ke bawah ini kan ya. Nah, ini juga berkaitan dengan jantung nih. Kalau tipe lidah yang kayak begini nih, yang melengkung ke bawah itu ciri khas kasus defisiensi atau kekurangan darah jantung. Ini pasien ini kelainan jantung, dan juga bisa kita lihat sini ya, putih tipis ya, pasti kekurangan C. Terus di kiri kanannya ada apa namanya ini cas gigi, ada defisiensi C limpa juga ya, atau biasa kita sebut malnutrisi ya, gitu ya, kayak gitu ya. Saya kira ini aja sih, saya ingin hanya menyampaikan bagaimana kita memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan kelainan jantung bawaan ya. Saya tidak akan membahas terlalu panjang tentang kasus penanganan kasus jantung iskemi atau koroner atau yang lain-lainnya. Ya tentu kalau kita membahas itu kita harus menampilkan lidahnya. Karena ada potong-potongan yang harus kita baca, apa yang defisiensi, apa yang ekses, apa yang kurang, apa yang lebih. Ya, kita nggak bisa berdasarkan kesimpulan akhir gitu loh ya. Kalau di resep itu kita nggak bisa meresepkan sesuatu kasus dengan kesimpulan akhir. Jadi kita harus membaca potongan-potongannya. Ya, potongan-potongannya kayak ini, misalnya kasus ini nih, otot lidahnya pucat, tipis. Ya, kan C-nya lemah. Ya, kalau putih ini bagus lah. Ya, sini pinggir-pinggirnya putih pucat, berarti ada juga defisiensi darah hati juga ya tipenya ini ya. Kemungkinan di vena vena bawah lidah bisa terjadi stagnasi. Stagnasi juga nggak selalu harus di jantung ya, ya. Stagnasi bisa di hati, bisa di lambung. Stagnasi darah bisa tidak hanya di jantung, bisa di lambung, bisa di rahim ya, macam bisa terjadi stagnasi darah. Tetap di vena belakangnya biru ya. Besar kecilnya tergantung seberapa parahnya. Kan selama ini kita tahu pembekakan vena belakang ya selalu identik dengan stagnasi jantung. Seharusnya tidak begitu di presem HBTCM. Kita menyesuaikan masalah dengan itu, masalah gejala yang mereka alami. Misalnya orang yang bermasalah dengan kista ya, dengan kista lah komponennya, pasti di bawah venanya, di vena lidah juga ada stagnasi darah pada rahim itu, bukan di jantung itu, jadi harus tahu ya. Jangan ini saya nggak punya contoh aja ya, jangan sekali-kali memvonis vena di bawah lidah yang membiru selalu berkaitan dengan stagnasi darah jantung ya. Kita harus melihat gejala dan apa namanya ya, yang diagnosa tanya jawab yang kita dapat. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya teman-teman. Saya kira apa namanya ya, materi saya sangat singkat, cuma sampai di sini aja. Saya lupa menyamakan dengan materinya Prof. Raymond jadinya. Jadi saya pikir cuma untuk ini aja dah, hanya perkenalan aja gitu loh. Gimana sih memahami diagnosa lidah yang benar atau diagnosa berdasarkan presepan TCM. Itu yang akan saya sampaikan, seperti itu aja sih. Ada foto, tapi ini bisa di-share nggak ya? Ini dari Bu Lindawati. Iya, saya dapat pasien, Pak.
eh Bu bisa jangan di-share stroke aja ringan. Bu ininya apa sih sebentar Nggak tak share bisa, bisa aja saya ya. nggak ngerti. Oke, saya coba sebentar ya, tak share. Oh, bentar, Pak. Di sini saya malah saya klik malah kacau nih. Oh, ini saya. Aduh. Nah, kelihatan nggak Pak Ben? Ini mungkin Ini ke malah siapa Bu pertanyaannya saya Bu? Ke Prof. taruh. Raymond apa ke Sinse Aben? Nah, punya saya ketutup ini, bentar, saya Ya langsung tutup siapa ini. aja yang bisa lah. Oke, Ini saya taruh, bisa ketutup, saya klik juga tadi malah jadi begini punya saya. Taruh. Sinse Aben bisa lihat nggak foto yang tak share? Bentar, belum saya keluarin ini saya itu klik apanya itu, ntar. Lalu nggak Eh, gaptek. Nah, ini ini kasusnya apa Bu? Ini laung dulu lidahnya. Eh, ini kasusnya pasien stroke ringan sebelah kanan katanya. Tapi pasien nggak bisa bicara, hanya bisa satu kata atau dua kata, tapi tidak jelas. Ini yang Setelah pertama saya Bu. akupuntur yang pertama, dia sudah berubah warnanya dan sudah bisa mengucapkan satu dua kata. Sekarang sih udah lumayan banyak katanya. Ini lidahnya ini yang ini kan Bu. Ini saya coba lidahnya nih. Yang satunya lagi nih, Paris. Yang besar Paris. sebentar Pak. Ini Ini pertanyaannya apa Bu? Sebentar Pak. Bu. Pasiennya kan cuma satu orang, ini yang sebelum diterapi, yang satu sudah diterapi. Kan dia stroke-nya sebelah kanan ya. Saya mau tanya, itu apakah kalau seandainya kita lihat foto lidah itu, stroke di sebelah kanan, lidahnya miringnya ke kanan atau Kalau ke kiri Bu. berlawanan? Kalau gimana Bu? Bisa diulangi pertanyaannya aja, fokus ke pertanyaannya aja. Pasiennya kan stroke di sebelah kanan, stroke kanan ringan. Stroke kanan, Ya, terus? setelah saya Terus? foto, lidahnya ini miringnya ke arah Kanan juga. kanan gitu loh. Miring ke Apakah kanan. kalau seandainya stroke sekanan kan yang pendarahannya kan sebelah kiri ya kalau menurut kedokteran ya? Maksudnya apa selalu seperti itu gitu ya pertanyaannya? Iya, iya. Oh, ini Sinse Saya mungkin kira ke begini Bu. Saya kira begini ya. Masalah bisa lidah dijawab itu. langsung Sinse Aben. Lidah itu memang ada yang contoh. Pokoknya intinya dia miring. Ini kan miring nggak seberapa nih Bu. Patokan Ini angin dalam Sinse, itu maaf aduh Sinse, bagus. suaranya nggak jelas ya? Oh Suaranya iya saya. ngeblur. Bisa dipakai lagi Sinse ininya headsetnya. Iya siap. Malah nggak kedengeran Sinse ininya apa namanya mati suaranya. Kencang kok di saya. Nah itu sudah bisa. Ini Pertanyaannya apakah ya. selalu sebentar, pertanyaannya ini dari Bu siapa Bu? Dokter Linda, Pak. Bu Dokter Linda ini apakah kalau stroke kanan itu selalu lidahnya miringnya itu ke kanan? Bener ya Bu ya? Gitu pertanyaannya. Stroke kanan miringnya ke kanan gitu. Kalau stroke-nya itu sebelah ekstremitas kanan itu apakah lidahnya selalu mengarah ke kanan Sinse? Nah itu pertanyaannya. Mungkin kalau Ini Prof. Raymond mau menambah juga tidak apa-apa. mungkin dari pengamatan saya ya mungkin banyak kan ada yang umum ke kanan ya, tapi umumnya memendek ini kan karena ke kanan karena ada patogen angin nih kan, karena ada patogen angin internal jadi dia bisa miring. Kalau dia tidak ada patogen angin ya, terutama ya, saya kira dia tidak akan miring ke manapun atau hanya mengecil memendek. Berarti kan tipe pasien ini lihat lidah yang belah sini, lidah yang belakang dengan di bawah nomor 2 itu kan ada cekungan. Nah ini cekungan ini sebetulnya boleh jadi pasien ini Ini Sinse ya? ada hipertensi ya? Iya, ada hipertensi nggak Bu? Iya, ada. Yang sini ya Sinse? Ya, Cekungan yang ini ya? cekungan ini sebenarnya kalau dilihat dari sini harus ada efisiensi darah jantung orang ini gitu loh. Ya, harusnya darah jantung. Terus ini di bagian limpa ini kan putih pucat nih ya, agak melengkung ke membesar ini Paris. Area limpa ini ada dua jalur ini kan membesar tuh. Ya berarti ada patogen dahak juga di bagian perutnya orang ini. Suka berdarah loh. Kelihatannya licin juga sih ininya. Licin ya. Maksudnya lembek gitu loh, lembek. Iya, lembek. Cuma ototnya kaku ini kayaknya. Ototnya kaku Sinse. Tapi apa ya seperti apa tuh namanya kayak
strukturnya itu kayak kayak lembek gitu loh. Jadi lembek, cuma ototnya dia kaku. Entah itu dikakukan sama beliaunya ini yang sakit ini atau memang Nah, seperti itu. Kan ada ya, orang yang ya. difoto itu kadang nggak bisa untuk melemaskan lidah, jadi Ya, dikakukan bisa itu seperti itu jadi. juga Yang bisa. penting kalau memang warnanya sebegini, ini tipenya defisiensi. Walaupun dia stroke bisa bisa menyebabkan tipe defisiensi kalau udah lama ya. Kalau yang baru umumnya dia ekses atau merah atau hitam ya. Kalau ini udah berapa lama? Struknya baru 1 minggu itu. Kemudian pasiennya ini nggak bisa ngomong, cuma bisa 1-2 kata dan tidak jelas. Afasia Sensei. Alfasia ya. Afasia. Kalau ini kan tipenya itu kan ototnya yang pucat ya. Tapi saya nggak tahu ya foto benernya ya. Kalau dari sini kan tipenya itu defisiensi ini. Defisiensi dan Ini lemah. fotonya sudah sesuai aslinya ya, Bu ya? Iya, Pak. Oke. Sesuai aslinya Pak Sensei. Jadi Ya makanya saya bilang artinya sudah sama beliaunya ini sudah divalidasi foto sama kenyataannya itu sudah sama gitu loh. iya. Ya, berarti ini tipenya tipe tinggi nih struknya ya. Heran saya kalau dari sini ya, tipe defisiensi ya. Ini juga tidak Iya, ada kayaknya defisiensi. selaput. Nah, defisiensi CCA-nya lebih dominan dan lembabnya. Dan kedua ini di jantungnya. Makanya ini hipertensi juga tipe defisiensi ya, jangan hipertensinya. Ya. Tapi balik ke pertanyaannya tadi gimana, Sensei? Apakah selalu kalau stroke kanan itu miringnya ke kanan? Wah, saya Kan nggak terlalu, pertanyaannya itu. saya nggak terlalu perhatiin ya selama ini ya. Saya nggak terlalu, saya juga jujur aja Pak Haris, apa adanya saya jarang perhatiin. Kayaknya kalau miring ya miring lah. Saya nggak perhatiin dia ke kiri atau ke kanan. Ya. Atau karena miringnya itu karena ada faktor angin, Pak? Iya, yang pasti Oh, motor angin. oke. Makanya ini kan namanya dia miringnya fotonya kan eh, darah di hatinya kosong karena defisiensi dari sini kan. Makanya dia dorong salah satu sisi. Ya, Oke. betul nggak? Sesuai dengan TCL begitu kan? Karena kekosongan darah hati, karena tipe ini defisiensi, maka darah hati kosong, tipe angin, miring ini. Harusnya Jadi begitu. kesimpulannya ini miring itu tidak selalu ini ya, tidak selalu kalau miring ke kanan itu stroke-nya itu ke kanan itu tidak ada acuan pasti ya, Pak Sensei ya. Menurut saya sih tidak Jadi ya. segitu Bu jawabannya. Jadi tidak ada acuan pasti, tapi yang membuat miring itu angin ya Pak Sensei ya, Ya, tadi ya, angin Sensei. internal Jadi yang itu ya. membuat miring itu ada angin Ya, internal di situ, tapi bukan harus kalau ke kanan itu, maksudnya kemiringannya itu tertentu gitu ya. enggak seperti itu. Itu kesimpulannya seperti itu. Mungkin Oke, untuk selanjutnya. makasih. Makasih.